Mengapa Tuhan tidak bertindak seperti Superman, Spiderman, Batman yang dengan segala kekuatan yang dimilikinya, mereka tidak akan tinggal diam menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di hadapannya? Jangan-jangan Tuhan tidak kuasa untuk melakukannya. Yakin, kegiatan team building itu dilakukan pada saat bulan puasa. Kali ini aktivitas team building dikemas dalam bentuk pertandingan kriket, sebuah olahraga yang sangat populer di India, negara di mana Big Boss kami berasal. Kami yang berpuasa di bulan Ramadan di hari itu merupakan minoritas. Mau tidak mau harus mengikuti rencana kegiatan team building itu yang direncanakan oleh mayoritas rekan-rekan kerja yang bukan muslim di Singapura yang tentunya tidak berpuasa. Tidak mudah memang, tetapi kami tetap menjalani pertandingan itu dengan sekuat tenaga kami. Berlari, memukul bola dengan sekuat tenaga, ataupun mengejar bola. Di satu kesempatan beristirahat, saya duduk di pinggir lapangan. Di samping saya duduk seorang kolega yang berasal dari Eropa. Kegiatan ini pasti sangat berat bagi kamu yang berpuasa, katanya membuka percakapan. Ya, lumayan berat, tapi masih bisa saya jalani, jawab saya singkat. Ya, memang menjalani ajaran agama itu sangat berat. Banyak penderitaan yang harus kita jalani. Makanya, saya memilih untuk tidak menjalani ajaran agama. Saya bukanlah orang yang religius, jawabnya lagi. Saya tidak tahu pasti apa yang dia maksud dengan pernyataan itu. Apakah itu berarti dia memeluk suatu agama tetapi tidak menjalankannya? Atau apakah itu berarti dia tidak percaya Tuhan sama sekali? Menanggapi ucapannya, saya hanya berucap, ketika kita memiliki iman or faith atas ajaran agama yang kita peluk, kita akan dapat menemukan kenikmatan ketika menjalaninya. Anyway, bagi saya pribadi, ibadah puasa di bulan Ramadan sangat baik bagi saya, terutama untuk menghambat kenaikan berat badan saya yang cenderung naik setiap tahunnya, kata saya lagi setengah bercanda. Yang menarik dari percakapan ini adalah baik saya maupun kolega saya tersebut sama-sama merasa kasihan terhadap lawan bicaranya. Dia yang merasa tidak terikat atas ajaran-ajaran agama melihat diri saya dengan rasa kasihan karena menurutnya saya telah terbelenggu oleh perintah agama yang penuh dengan penderitaan dalam menjalaninya. Di lain pihak, saya pun melihat dia dengan rasa kasihan juga. Jika dia tidak percaya pada Tuhan, kepada siapa dia harus meminta pertolongan di saat galau menghadapi beban dan kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini? Dulu waktu saya masih taman kanak-kanak, papa saya mencoba beternak ayam kampung di belakang rumah. Ayam-ayam kampung itu, satu ayam jago dan beberapa ayam betina, dilepas begitu saja di halaman rumah, tidak dikurung di dalam kandang. Dengan memelihara ayam kampung seperti ini, papa berharap dalam waktu dekat akan segera mendapatkan banyak telur-telur ayam kampung yang bisa kita konsumsi sendiri. Namun, kenyataannya lain. Telur-telur ayam kampung yang didapat sangat sedikit, tidak seperti yang diharapkan. Di suatu sore setelah pulang kantor, papa saya mengadakan penyelidikan untuk mencari penyebab mengapa telur ayam yang didapat hanya sedikit. Apa memang betul ayam betina itu bertelur hanya sedikit saja? Ataukah ada yang mencuri telur-telur itu sebelum keluarga kami sempat mengambilnya? Aha,
Ternyata tak sia-sia papa saya menyisihkan waktu sepulang kerja untuk menyelidiki kasus ini. Biang keroknya tertangkap basah. Seorang anak kecil, anak taman kanak-kanak, yaitu saya pada waktu itu, yang melakukan sabotase usaha peternakan rumahan ayam kampung ini. Bagaimana saya menyambut usaha papa saya? Begini ceritanya. Waktu itu saya menyaksikan betapa menderitanya ayam betina, diperkosa oleh ayam jago. Ayam jago mengejar-ngejar ayam betina yang berupaya lari menghindar, kalah cepat dan disergap si ayam jago. Begitu ayam betina tertangkap, ayam jago melompat di atas ayam betina dan menggunakan patuknya untuk menekan kepala ayam betina ke atas tanah sampai ayam betina itu tak berkutik dan diperkosa oleh sang ayam jago. Melihat aksi brutal ini, saya si anak TK yang lugu itu dengan gagah berani menghardik sang ayam jago sambil berteriak-teriak, terkadang melempar ayam jago dengan kerikil agar ayam jago itu menghentikan tindakan yang menurut anak TK itu tidak beradab. Begitulah, karena kehadiran si anak kecil, pembela ayam betina, ayam jago mengalami kesulitan membuahi ayam-ayam betina lainnya. Alhasil, sang ayam betina tidak dapat bertelur. Menyaksikan kejadian itu, saya dipanggil papa saya, yang tentunya senyum-senyum sendiri menyaksikan aksi saya. Beliau meminta saya untuk tidak lagi mengganggu si ayam jago. Papa saya mencoba memberi pengertian bahwa yang dilakukan si ayam jago itu adalah proses yang diperlukan agar ayam-ayam betina itu dapat bertelur. Kalau saya gangguin terus si ayam jago itu, ayam betina tidak akan dapat bertelur, sehingga saya tidak akan dapat menikmati telur mata sapi lagi di pagi hari. Begitu kira-kira kata papa. Konteks cerita tersebut pada apa yang sedang terjadi di dunia ini adalah saya si anak TK yang banyak tidak tahunya, kurang lebih seperti halnya kebanyakan kita manusia di dunia ini yang juga belum dapat melihat the big picture atas apa yang terjadi di dunia ini. Keheranan saya si anak TK pada papa yang tidak menggunakan powernya, kekuasaannya untuk menghentikan kejahatan si ayam jago terhadap ayam-ayam betina mungkin kurang lebih sama seperti keheranan sebagian dari kita mempertanyakan mengapa Tuhan tidak bertindak seperti Superman, Spiderman, Batman yang dengan segala kekuatan yang dimilikinya mereka tidak akan tinggal diam menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di hadapannya. Jangan-jangan Tuhan tidak kuasa untuk melakukannya. Atau jangan-jangan Tuhan tidaklah maha pengasih lagi penyayang seperti yang digambarkan berbagai agama. Pertanyaan seperti ini muncul karena keterbatasan dalam melihat the bigger picture, melihat lebih luas dari apa yang disaksikan dan dirasakan oleh panca inderanya terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Disinilah iman memainkan peran. Bagi yang lemah imannya tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan menjadikan mereka tidak lagi percaya pada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita memiliki iman, faith, keyakinan yang tebal, pertanyaan-pertanyaan tak terjawab seperti ini tidak akan melunturkan iman kita atas keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sikap kita menyikapi pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu akan seperti si anak TK pada cerita saya, yang walaupun tidak mengerti mengapa ayam-ayam betina itu harus menderita, pada akhirnya tetap patuh pada permintaan ayahnya untuk membiarkan hal itu terjadi. Si anak TK yakin bahwa ayahnya melihat sesuatu yang dia tidak lihat.
mengetahui sesuatu yang dia tidak tahu, memiliki kuasa atas dirinya. Oleh karenanya, si anak TK patuh pada perintah sang ayah. Oleh karena itu, dalam berbagai ajaran agama yang percaya pada kekuasaan Tuhan yang esa, kita diajarkan untuk bersabar dan meyakini bahwa akan ada hikmah yang dapat diambil dalam setiap kejadian di muka bumi ini. Selanjutnya, ketika kita berbicara hikmah, selayaknya kita melihatnya tidak terbatas hikmah pada diri kita sendiri, tetapi kita harus melihatnya secara lebih luas, yaitu hikmah pada orang-orang di sekitar kita, hikmah pada keberadaan umat manusia di dunia ini. Ketika kita mengakui sebagai hamba Tuhan di muka bumi ini, selayaknya kita harus rela untuk mengemban penderitaan yang ditimpakan pada kita untuk kebaikan manusia-manusia lainnya, untuk kebaikan peradaban umat manusia di masa yang akan datang. Jika kita melihat kembali ke belakang, sejarah peradaban manusia, peradaban dan taraf kehidupan yang dirasakan umat manusia saat ini jauh lebih baik dari peradaban dan taraf kehidupan manusia beberapa abad yang lalu. Tingkat harapan hidup semakin tinggi, kematian bayi semakin rendah, praktik perbudakan yang dulunya dilindungi hukum menjadi suatu kejahatan besar di saat ini. Derajat manusia semakin setara satu sama lainnya. Semua mempunyai peluang untuk dapat menjadi pemimpin negeri. Tidak seperti ratusan tahun lalu, hanya anak raja atau keluarga raja yang dapat menjadi pemimpin negeri. Peradaban manusia saat ini tidak lepas dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Kemajuan yang dirasakan saat ini merupakan hikmah atas apa yang terjadi di masa lalu. Dan perkembangan peradaban manusia tidak berhenti diam. Dia terus berkembang memperbaiki diri. Karena peradaban manusia adalah juga ciptaan Tuhan yang dibentuk oleh agen Tuhan di muka bumi ini yang bernama manusia. Jadi, saya percaya Tuhan tidak hanya menciptakan hardware-nya saja berbentuk fisik, alam semesta, planet-planet, bintang, bulan, tumbuhan, hewan, tanah, air, dan sebagainya. Hal-hal non-fisik, software, yang berbentuk peradaban manusia yang berkeadilan dan beradab juga merupakan ciptaannya. Kita mungkin bertanya, jika peradaban manusia juga merupakan ciptaan Tuhan yang maha sempurna, mengapa peradaban manusia yang kita rasakan sampai saat ini masih tidak sempurna? Ketidakadilan, kemiskinan, penindasan yang lemah oleh yang kuat masih banyak terjadi di dalam peradaban manusia saat ini. Bukankah ciptaan Tuhan seharusnya sempurna? Kembali lagi, jika kita membaca ulang sejarah manusia dari dulu sampai sekarang, maka kita akan melihat peradaban manusia saat ini lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Dan perkembangan peradaban manusia tidak berhenti, terus berkembang. Dengan kata lain, ketika kita memiliki iman, keyakinan, dan kesempurnaan ciptaan Tuhan, kita juga seharusnya meyakini peradaban manusia pada saatnya akan mencapai suatu keadaan yang sempurna. Jika itu belum terjadi saat ini, hal ini dikarenakan penciptaan peradaban yang sempurna itu tidak terjadi begitu saja. Ada proses, tahap-tahap yang harus dilalui, dan kita semua berperan dalam proses itu. Umat manusia saat ini memperbaiki dan mengembangkan peradaban manusia dari generasi sebelumnya. Begitu pula selanjutnya, umat manusia di masa yang akan datang akan memperbaiki dan mengembangkan peradaban yang telah dicapai oleh manusia pada generasi saat ini. Begitulah selanjutnya sampai pada suatu ketika akan terbentuk masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berkeadilan
dan beradab. Dalam mencapai masyarakat madani, kita semua umat manusia mempunyai andil dan peran masing-masing dalam mewujudkannya. Tidak hanya bangsa Arab di mana agama samawi diturunkan, tetapi juga bangsa Eropa dengan ilmu pengetahuannya, bangsa Cina, India, Indonesia, dan bangsa lainnya dengan kerja kerasnya juga mempunyai peran dalam mewujudkan ciptaan Tuhan berupa peradaban sempurna di muka bumi ini. Ketika kita menyadari seluruh umat manusia di muka bumi ini memiliki peran dalam mewujudkan masyarakat madani ciptaan Tuhan, sudah selayaknya kita saling menghargai satu sama lain sesama umat manusia, tidak merasa lebih mulia dari yang lain dan tidak juga merasa paling benar sendiri. Singapura, 3 Januari 2016, Mahendra Haryanto. Semoga bermanfaat. Anakku, agama, keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa sejatinya adalah sebuah kenikmatan yang terkadang tidak kita sadari. Di saat kita menghadapi kesulitan hidup, kita dapat bersimpuh, berdoa padanya untuk diberi kekuatan menghadapinya, untuk ditunjukkan jalan keluarnya. Kenikmatan ini tidak dimiliki oleh kaum ateis, orang-orang yang tidak percaya keberadaan pada Tuhan. Di sisi lain, ada kalanya kaum ateis melihat pemeluk agama menderita karena harus banyak menjalani perintah agama. Begitu kira-kira pendapat seorang ateis yang pernah diutarakan pada Papa yang mengira Papa menderita ketika menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Menanggapi komentarnya, Papa katakan, ketika memiliki keyakinan, iman, or faith atas ajaran agama yang kita peluk, kita akan dapat menemukan kenikmatan ketika menjalaninya. Suka dengan video ini? Jangan lupa like, share, and subscribe. Dengan mensubscribe pada YouTube channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video menarik lainnya. Terima kasih.